Sedikit pun, Karman tidak bergeming ketika Honor dan Zeki memelototinya. Baginya, dia harus membuat keretakan antara Honor dan Marven dan Irfan, serta Irfan dan Honor. Barulah bisa dikatakan bahwa misinya berhasil. Baiklah, Tuan Marven. Aku rasa Bruno dan Douglas telah memberitahu kepada Anda tentang apa yang saya inginkan. Saya tidak akan berbelit-belit. Kata Honor langsung ke poinnya. Marven mengangguk samar. Dia tahu bahwa kedatangan Honor Miller ke Tasik Putri ini adalah untuk menuntaskan kerjasama yang akan mereka lakukan jika kata sepakat telah tercapai. Dia pun sebenarnya sangat menginginkan kesepakatan kerjasama tersebut. Tapi lagi-lagi karena Karman yang mengatakan bahwa jangan norak dan terlihat sangat membutuhkan kerjasama tersebut, maka Marven pun sedaya upaya menahan gejolak perasaan yang sejak tadi menggebu-gebu. Terkurung di dalam penjara, tidak pernah lagi mengalami kemewahan sebagai tuan muda dari keluarga kaya. Rusak nama baik, perusahaan mati suri, himpitan ekonomi, hal ini sangat dirasakan oleh Marven. Ketika dihadapkan dengan yang bernama uang, hampir saja dia terlonjak kegirangan. Walaupun sebenarnya dia tahu bahwa perusahaannya hanya akan dimanfaatkan. Satu kesalahan Marven adalah dia membuka celah itu untuk Karman yang langsung mengambil kesempatan guna meretakkan hubungan mereka. Andai tidak retak, setidaknya antara Honor dan Marven akan ada rasa tidak senang dan saling curiga. Itulah yang memang sangat diinginkan oleh agen rahasia Karman Bond 070. Ya, saya sangat-sangat mengerti, memahami, dan tahu apa maksud dari kedatangan Anda ini, Tuan Honor yang terhormat. Hanya saja, itu antara orang-orang Anda dengan orang-orang saya. Saat ini, saya ingin mendengar langsung dari Anda tentang kesepakatan seperti apa yang Anda inginkan. Tanya Marven santai. Begini, Tuan Marven. Saya, pemilik perusahaan raksasa asal daratan yang baru saja ingin merintis lahan bisnis di negara ini. Membutuhkan adanya partner. Partner yang saya maksudkan di sini adalah berinvestasi di dalam perusahaan lokal. Kebetulan, saya melihat Martin Group ini adalah perusahaan yang dulunya besar berjaya. Jadi, dengan nama besar yang ditinggalkan oleh perusahaan, saya ingin menginvestasikan sejumlah dana. Kelak, saya akan menjadikan Martin Group sebagai anak angkat perusahaan Arrow Holding Company yang saat ini berbasis di Hong Kong. Andai kerjasama ini bisa terwujud, maka saya akan memegang saham mayoritas di perusahaan dengan jumlah 60%. Sisanya akan Anda miliki, andai tidak ada lagi pemegang saham yang lainnya. Dengan begitu, saya akan tetap membiarkan Anda menahkodai perusahaan sebagai Chief Executive Officer. Hanya saja, keputusan mutlak berada pada Executive Chairman dan juga Arrow Foundation. Anda bisa terus mengoperasikan perusahaan sebagai CEO yang meliputi hotel, restoran, pusat hiburan, kasino, pabrik ikan sarden yang akan didirikan di Kampung Kuala Nipah, beserta pabrik minuman dan makanan instan di dekat jembatan Tasik Putri ini. Kata Honor membentangkan rincian kerjasama tersebut. Begitu. Saya sepertinya sangat tertarik dengan penawaran ini. Hanya saja, berapa dana yang akan Anda kucurkan dan juga berapa biaya yang akan Anda tawarkan untuk memiliki 60% saham di Martin Group? Tanya Marven mulai memancing. Terus terang saja, Tuan Marven. Saat ini, nilai pasar perusahaan Anda benar-benar anjlok. Kami sebenarnya, selain ingin membantu. Tunggu dulu, Tuan Honor. Apa maksud Anda dengan nilai pasar perusahaan yang anjlok? Terus terang saja, saya katakan bahwa Martin Group memiliki nama besar. Aku hanya butuh waktu setahun untuk mengembalikan kejayaan perusahaan ini. Jika Anda menganggap bahwa perusahaan saya ini tidak memiliki nilai pasar, mustahil Anda rela datang dari Hong Kong untuk bertemu dengan saya. Atau, apakah Anda memiliki maksud yang terselubung? Tembak Marven tanpa basa-basi lagi. Hahaha, saya suka dengan gaya Anda, Tuan Marven. Tepat ke sasaran. Baiklah, uang bagiku bukanlah masalah besar. Katakan saja, apakah $1 miliar cukup? Saya akan memberikannya dalam bentuk cek. Hanya saja, satu yang perlu Anda ingat. Apakah Anda mempunyai musuh? Jika punya, Anda harus tahu dengan siapa dia beraliansi.
Aliansi dari musuh Anda adalah musuhku. Inilah investasi yang aku maksudkan. Dalam hati, Hono tidak henti-hentinya memaki Marven. Dasar kata yang baru bebas dari bawah tempurung. Ku berikan 1 miliar, 1 triliun akan aku raup dari negaramu ini dengan menggunakan nama perusahaanmu. Bahkan, pabrik ikan sarden itu bukanlah sarden sungguhan, melainkan guna mempermudah aku untuk menggelapkan obat-obatan terlarang dalam skala besar. Jika Anda sudah berkata demikian, baiklah, maka saya tidak akan sungkan lagi. Anda bisa mentransfer uang tersebut ke dalam rekening saya. Setelah itu, saya akan menandatangani dokumen pelepasan 60% saham di perusahaan kepada Anda. Masalah musuh, tanpa Anda sekalipun, saya akan tetap berjuang untuk membangun kekuatan, dan saya pastikan, saya akan segera menuntaskan dendam lemah ini. Jawab Marven. Anda tidak tahu seperti apa lawan Anda, Tuan. Kalau hanya Tigor yang Anda maksudkan, sukuku hitamku pun dia tidak layak. Tapi, ada Future of Company yang berada di belakangnya. Ada organisasi Dragon Empire juga. Mendengar nama Dragon Empire ini, Marven langsung menggertakkan giginya. Dia ingat, seperti apa dulu Dragon Empire memporak-porandakan pesta pernikahan dirinya dengan Butet. Dan dia ingat siapa yang mengundang organisasi Dragon Empire tersebut untuk datang. Orang itu adalah Tigor. Kini dia sadar bahwa dia memang harus memanfaatkan kekuatan Honor ini. Dengan begitu, kesempatan untuk membalas dendam sangat terbuka, meskipun hanya 50-50. Setelah melalui proses negosiasi yang sangat panjang, akhirnya kesepakatan kerjasama tersebut pun terlaksana juga. Walaupun senyum di antara kedua belah pihak tampak mengembang, tapi sama sekali tidak ada ketulusan di sana. Baik Marven maupun Honor sama-sama tahu bahwa mereka sama-sama tidak tulus. Di sini, peran Karman ternyata sangat berhasil. Setelah bersalaman, akhirnya keduanya berpisah dengan Marven bersama dengan Karman dan Irfan kembali ke kompleks elit Tasik Putri bersama dengan helikopter sewaan mereka. Aku merasa bahwa mereka tidak tulus dengan kita, Bang, ucap Karman setelah mereka tiba di Tasik Putri. Haha, biarkan saja mereka. Perusahaan Martin Group tidak ada 100 juta dolar. Dia sanggup membayar 1 miliar. Siapa yang memanfaatkan siapa? Jawab Marven sambil tertawa. Irfan juga tertawa. Namun, mereka berdua segera menghentikan tawa mereka ketika Karman sedikit pun tidak bergeming. Bagaimana jika ada penyelewengan, Bang? Misal, mereka memproduksi sesuatu yang tidak dibenarkan. Abang bisa terseret. Perusahaan ini atas nama Abang. Mereka hanya penanam modal. Jika sesuatu terjadi, Abang yang terseret. Kata Karman lagi. Alah, Karmen Bon, kau jangan terlalu berlebihan. Saat ini, abangku sedang bahagia. Kau janganlah menjadi perusak. Tegur Irfan. Karman hanya mengangkat pundaknya saja mendengar teguran ini. Hei, Karmen Bon, aku tidak akan melupakan saranmu. Aku akan mengkreditkan sejumlah uang ke rekeningmu. Kau tenang saja. Malam ini, kita berpesta. Mendengar kata-kata uang berhamburan dari mulut Marven, seketika itu tidak ada bantahan dari Karman. Sambil mengeluarkan pulpen, dia segera menulis sederet angka dan nama bank, lalu menyerahkannya kepada Marven. Apa ini? Tanya Marven heran. Hehe, ini nomor rekening saya, Bang. Jawab Karman sambil tertawa malu-malu, seperti orang yang tidak punya dosa. Ah, sialan, kau masih sama seperti dulu. Asal gerak duit. Maki Marven, tapi dia segera tertawa.